pembatalan kenaikan BBM dan perbaikan regulasi distribusi pupuk subsidi, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Bondowoso gelar unjuk rasa di depan gedung DPRD dan Pemkab Bondowoso Senin 5 September 2022. Diketahui masa ditemui dan kesepakatan tuntutan juga ditandatangani oleh Ketua DPRD Bondowoso. Juru bicara PMII Bondowoso Imron Rasyidi menjelaskan jika saat ini rakyat masih belum pulih dalam pasca pandemi dan jangan ditambahi lagi oleh masalah kenaikan BBM juga kelangkaan pupuk. Yang menjadi keberatan kita adalah naiknya harga BBM. Terus yang kedua, ini tidak maksimalnya pupuk bersubsidi sehingga menyebabkan tidak tepat sasaran pupuk subsidi itu. Dan juga data yang ada di masyarakat kadang yang menyebabkan pupuk itu tidak tersampaikan kepada petani. Mas, tadi kan sempat disampaikan bahwasanya akan ada pansus pupuk. Bagaimana itu tanggapannya? Kalau tanggapannya dari Pak Dafir, ini sudah disetujui dan DPRD Kabupaten Bondowoso akan membentuk tim khusus besok. Jadi keesokan harinya. Pemantauan ke depannya seperti apa nanti? Tetap akan kita komunikasikan melalui PMI Cabang Bondowoso. Ketika itu tidak dilakukan, nanti kita akan turun jalan lagi. Pak, terkait kenaikan BBM, kenapa kalian memprotes kenaikan BBM? Karena kenaikan BBM ini sangat memberatkan di masyarakat, terutama masyarakat yang menengah ke bawah. Karena daya untuk membeli BBM yang mana Pertalite saja ya seharga seperti itu, kita masih minim untuk membelinya. Apalagi ketika Pertalite itu dinaikkan, malah itu akan memberatkan rakyat. Iya, lebih-lebih kita masih belum pulih ekonominya kita. Tadi dramanya seperti apa itu? Menceritakan tentang apa itu? Ya, menceritakan pemerintah yang memang selalu mengikat ataupun tidak terbuka kepada masyarakat, malah mencekik masyarakat. Jadi apa-apa suara yang ada di bawah itu tidak tersampaikan kepada mereka. Mereka hanya dengan gagahnya, dengan menggunakan pakaian yang sudah menggunakan uang negara, dan dia malah mencekik rakyatnya sendiri. Sejauh dalam kewenangan dan tusinya, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Zafir mengaku akan mengupayakan tuntutan massa dan akan segera membentuk pansus terkait masalah pupuk. Kewenangan DPRD Kabupaten Bondowoso itu membahas APBD kabupaten, membahas dan menyetujui anggaran daerah. Adapun persoalan BBM itu kewenangan DPR RI, kewenangan pemerintah pusat. Tentu apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, kewajiban kami, salah satu tugas fungsi DPR itu menampung, memfasilitasi dan menindaklanjuti aspirasi. Wajib bagi DPRD Bondowoso setelah menerima aspirasi menyampaikan ke DPR RI bahwa kondisi di daerah-daerah seperti ini. Maka perlu dicarikan solusi agar supaya bagaimana BBM yang subsidi tidak naik dan tidak meresahkan masyarakat. Tadi sempat disampaikan Bapak katanya juga nggak setuju dengan kenaikan BBM ya? Ya, Tadi. sebagai rakyat tentu, sebagai wakil rakyat harus merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Di saat rakyat menjerit, di saat rakyat susah juga saya merasakan susah. Jadi apa yang dirasakan rakyat, itulah wakil rakyat. Apa yang dirasakan rakyat, maka para wakil rakyat harus merasakan. Tetapi tentu sesuai dengan tugas dan fungsi. Bahwa menolak BBM itu DPRD tidak punya kewenangan menolak. Tetapi ini kewenangan DPR RI, maka kewajiban DPR Kabupaten Bondowoso untuk menyampaikan ke DPR RI, terutama Komisi 6. Ini loh keluhan masyarakat Bondowoso khususnya, belum keluhan masyarakat lain. Pak, terkait pupuk Bapak bagaimana? Rekan-rekan wartawan sudah tahu semua kok bagaimana dari awal saya selalu statement kelangkaan pupuk, kendalanya apa, dari mana, dari hulu sampai hilir perlu ditata kembali. Pansusnya Pak? Pansus besok akan dilaksanakan. Besok akan pansus, antara lain memang menyusun jadwal kegiatan DPRD setiap bulan, sekaligus juga karena aspirasi akan bentuk pansus kelangkaan pupuk. Karena ini sebenarnya kalau kita berbicara panjang lebar, saya sudah tahu kok dari hulu sampai hilir yang berakibat kelangkaan pupuk. Dan itu berkali-kali sudah saya sampaikan. Peran KP3 Karena kenapa? Karena tidak melibatkan pemerintah desa. Kita tahu semua kios itu yang muncul siapa? Distributor. Tidak ada keterlibatan pemerintah desa. Tidak salah pemerintah itu ikut mengawasi. Kenapa? Karena dalam setiap kuintal, dalam setiap kilo pupuk itu ada uang negara, ada subsidi. Sementara meski sempat terjadi saling dorong antara massa dan petugas kepolisian di Pemkab Bondowoso, namun akhirnya massa ditemui oleh Sekda Bambang Sukwanto yang juga turut menandatangi kesepakatan tuntutan. Menurut Sekda Bondowoso Bambang Sukwanto, pihaknya akan melakukan upaya maksimal
dalam menangani kasus pupuk subsidi yang saat ini terjadi. Ini kan mengevaluasi keberadaan kios-kios yang nakal, kemudian juga memperbaiki tata niaga dari pupuk bersubsidi tersebut. Kemudian langkah upaya apa Pak Sikda yang akan Yang pertama, kami juga akan memperbarui RDKK. Ini insya Allah dalam 2 bulan ini kami akan melakukan perval. Jadi sebenarnya juga kami ingin dibantu oleh teman-teman media, teman-teman adik-adik PMII mengawal penuh RDKK yang disusun di tingkat desa. Jangan sampai nantinya RDKK itu ada tanah kuburan, tanah lapangan, ataupun rumah-rumah dimasukkan sebagai lahan pertanian. Yang kedua, jangan sampai orang meninggal atau tidak punya sawah itu dimasukkan dalam RDKK. Makanya begini, saya kan tadi minta kepada teman-teman PMI, kalau jika mereka punya data, kita akan lakukan evaluasi. Karena itu sebagai data awal dari KP3, nantinya juga di dalam KP3 itu juga ada unsur APH. Jadi biar bisa menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan dari PMI maupun dari masyarakat. Apakah selama ini sudah ada catatan oknum-oknum yang diduga? Belum ada. Jadi di KP3 itu sebenarnya pada saat melakukan evaluasi maupun sidak ke kios-kios itu belum ada data-data tersebut. Belum ada laporan itu, makanya masih kami evaluasi lagi karena tidak dilengkapi dengan data. Hanya sebatas laporan biasa, dan itu memang disangkal oleh baik itu oleh kios maupun distributor. Dari wilayah Kabupaten Bondowoso, Hadan Mujono, Best TV memberitakan.